yakin dan percaya dimanapun kita berada di hari ini, kita hidup oleh anugerah Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Anugerah Tuhan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan, kami hidup semua karena anugerah Tuhan.
sangat baik, Engkau teramat baik. Kami sembah, kami tinggikan, kami serukan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Kau Allah yang sangat baik. Kami ada semua karena berkat anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, dimanapun kami berada, kami yakin Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Kami rindu meninggikan nama Tuhan, kami rindu memuliakan nama Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu di surga. Kami laskan doa dan ucapan syukur kami hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita percaya. Haleluya. Amin. Mari bersorak untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang menang, kalahkan maut. amin. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Serukan haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat Bersorak bersama. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemenang. Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dialah Yesus batu penjuru. Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 haleluya. dahsyat berkuasa. Bersorak, bersorak, nyatakan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemenang. Bersorak, Bersorak, masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh,
agung dan perkasa, dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus agung dan perkasa, dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Serukan namanya. Yesus Tuhan, Bersorak, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, guru pertahanan. Yesus serukan namanya. Yesus Tuhan, haleluya, glory, haleluya, ajaib kau Tuhan. Woo! Dialah yang sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Perbuatannya, kasihnya sangat besar dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama serukan namanya. Yesus, ajaib kau Tuhan. tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya kau Tuhan. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. dialah Yesus Raja Mulia. Yesus kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya kau Tuhan. hanya Kau yang Layak ditinggikan. bersama serukan namanya. Ajaib kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah ajaib kau Tuhan. ajaib Kau Tuhan, Agung dan perkasa. kau sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. dialah Yesus Raja Mulia. Yesus kaulah Raja mulia. Kau Raja Mulia, kau ajaib kau Tuhan.
ajaib perbuatan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sumber kemenangan kita, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Dialah Yesus. Yesus Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja Mulia, Yesus Kau Raja Mulia, Raja Mulia, Raja Mulia, Raja Mulia. Mari bersorak Tuhan, putar kira Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi sekarang ini, apapun yang terjadi di masa hari ini, yakinlah dan percayalah Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Dia Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli dalam setiap kehidupan kita. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa Tak ada jalan terbuka, ada jalan terbuka, oh, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta, Dia Allah yang selalu pegang janjinya. Dia selalu pegang janji. Amin. Bagi
mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang kita alami. namun satu Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Kami bersyukur hari ini Tuhan, sebab Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami sampai detik hari ini Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam setiap keadaan, dalam setiap tantangan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih buat hari ini. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memelihara hidup kami sampai hari ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kami ingin mengerti lebih dalam akan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya, kami tahu firman-Mu berkuasa. Firman-Mu senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami. Ketika kami boleh belajar melakukannya. Ada kuasa Tuhan yang nyata, yang menyertai dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami boleh belajar tunduk kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah pemberitaan firman-Mu. Pada hari ini kami serahkan dari awal sampai penghabisannya hanya di dalam satu nama. Yesus Tuhan yang berkuasa saat ini sampai selama-lamanya. Dan dalam setiap keadaan Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita orang percaya berkata bersama, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus tetap baik bagi kita. Kasih setianya selalu baru setiap pagi. Dan tentu Tuhan sangat menghendaki kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan apapun dalam hidup ini. Tetapi mungkin orang ada berkata, bagaimana kita bisa bersyukur? Sementara di tengah-tengah kondisi seperti ini. Wabah virus corona yang melanda dunia. Ratusan ribu orang terjangkit dan puluhan ribu orang sampai hari ini mereka mengalami kematian. Bagaimana kita dapat bersyukur? Sementara firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal.
yang pasti, saudara, firman Tuhan itu tidak mungkin diubah dan dapat diubah. Tuhan tetap pada perintahnya. Tuhan tetap pada statementnya bahwa harus jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa, saudaraku? Sebab ketika kita mau melakukan itu berarti sebuah ketaatan kita. Dan ketika kita mulai belajar untuk taat, untuk melakukan firman itu, maka mujizat Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hamba Tuhan Bapak Timotius Insinyur Subekti, dia katakan seperti ini. Kuasa kegelapan itu tengah menebar roh ketakutan melalui wabah corona ini atau COVID-19. Kepada semua orang di dunia ini, termasuk kepada kita, umat Tuhan, gereja Tuhan. Dan inilah yang salah satu yang dimaksud oleh firman Allah yang berkata akan datang kekejutan yang tiba-tiba. Bapak Ibu bisa membuka di dalam kitab Amsal itu, pasal 3 ayat 25 sampai 26. Kekejutan yang tiba-tiba. Tetapi hambanya berkata, ada sebuah kabar baik. Ya. Memang ketika roh ketakutan itu menguasai kita, maka itulah yang akan membahayakan hidup kita. Tetapi kabar baiknya adalah adalah 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, Allah itu tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi Tuhan itu memberikan kepada roh kekuatan yang membangkitkan kekuatan bagi kita. Di mana-mana sekarang di seluruh penjuru dunia menebar ketakutan dari wabah ini. Tetapi kabar baiknya adalah Tuhan itu tidak punya, dan roh ketakutan itu bukan miliknya Tuhan. Tetapi roh kekuatanlah yang menjadi miliknya Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan mengajak satu tema yang berkata menyenangkan hati Allah. Ini sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab apa? Sebab tujuan pertama hidup kita ini sebenarnya, saya ulangi, tujuan pertama hidup kita ini sebenarnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam Alkitab, Tuhan memberikan satu contoh tentang siapa yang dia sanggup dan mampu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita melihat satu tokoh ini, saudaraku, yaitu tentang Nuh. Ayat nas kita pada hari ini adalah
di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Allah, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu terjadi, datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus menyebut nama Nuh dalam pengajarannya? Ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa Yesus di dalam pengajarannya dia menyebut tokoh ini, dia menyebut nama ini Nuh, saudaraku. Sebab Tuhan ingin menunjukkan bahwa pola hidup manusia pada akhir zaman ini akan sama seperti pada zaman Nuh. Mereka tidak mengandalkan, mereka tidak mempedulikan keselamatan. Mereka hidupnya berpesta pora. Mereka hidup di dalam kehidupan seks bebas, homoseks. Bahkan celakanya lagi, saudaraku, perkawinan sejenis ini saat ini sedang dan sudah dilegalkan oleh beberapa negara yang ada di dalam dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Nuh menyenangkan hati Allah? Apa yang ada di dalam pribadi Nuh sehingga dia membuat Tuhan itu tersenyum melihat kehidupannya? Ada 3 hal yang saya dapatkan dalam peristiwa ini, dalam tokoh ini. Mengapa Nuh menyenangkan hati Allah? Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama adalah sebab Nuh mengasihi Allah di atas segala-galanya. Ini yang pertama, Nuh itu mengasihi Allah di atas segala-galanya. Ketika tidak ada seorang pun yang mengasihi Tuhan saat itu. Tetapi Nuh, dia sanggup mengasihi Tuhan melebihi manusia yang ada di zaman Nuh. Nuh satu-satunya orang yang mengasihi Tuhan pada saat itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan zaman di zaman Nuh itu, firman Allah mengatakan rusak, rusak, dan rusak. Di dalam Kejadian pasal 6. Rusak, rusak, dan rusak. Dan memang moralnya begitu bejat. Sehingga dikatakan Allah itu dia menyesal menciptakan manusia yang ada di zaman Nuh itu, saudaraku. Menyesal. Sehingga Allah katakan, aku akan melenyapkan mereka semua. Dengan satu peristiwa, yaitu air bah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
ada sebuah kebenaran yang paling menakjubkan di alam semesta ini. Ya, saya ulangi, ada sebuah kebenaran, ada kebenaran yang paling menakjubkan di alam semesta ini. Apa itu, saudaraku? Yaitu Allah ingin bersekutu dengan kita. Dia menciptakan kita karena Dia ingin kita mengasihi Dia. Dan Dia merindukan kita untuk membalas kasih-Nya itu. Seharusnya tujuan terbesar di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan adalah belajar mengasihi Tuhan. Belajar mengasihi Tuhan dan belajar dikasihi oleh Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Saya ulangi, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Karena itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Saudara, ini perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Dan inilah yang dilakukan oleh Nuh. Sementara semua orang hidup dalam kebejatannya di zaman dia. Tapi Nuh, dia boleh belajar menyenangkan hati Tuhan. Jadi yang pertama, kenapa Nuh dikatakan menyenangkan hati Allah? Karena dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Nuh menyenangkan hati Allah? Ini sebab Nuh mempercayai Tuhan dan mentaati Tuhan sepenuhnya. Kenapa dia menyenangkan hati Tuhan? Karena dia mau percaya sepenuhnya. Dia mau mentaati Allah sepenuhnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, Nuh mempercayai Tuhan walaupun hal itu tidak masuk di akal oleh dia. Tidak masuk di akalnya. Nuh harus diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat sebuah bahtera dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahtera yang besar atau bisa disebut sebagai perahu raksasa. Nuh mempercayai Tuhan, walaupun saat itu dia tidak pernah melihat hujan. Walaupun bahtera yang dibangunnya itu, di rumahnya itu, jaraknya, saudaraku, ratusan mil untuk menuju ke sebuah lautan atau samudra. Coba kita bayangkan, saudaraku. Ya, Allah memerintahkan Nuh, buatlah bahtera, perahu raksasa. Ya. Walaupun Nuh tidak tahu ya, akan segala sesuatu yang akan terjadi. Tetapi dia tetap lakukan itu. Nuh bisa saja bimbang, saudaraku. Ya kan? Dia bisa bimbang. Ngapain ya saya membuat bahtera padahal aku tidak pernah melihat hujan. Ngapain aku membuat bahtera? Jarak rumahku dengan samudra itu ratusan mil. Kalau bahtera itu jadi, membawanya seperti apa? Bisa saja Nuh bimbang seperti itu. Tetapi Nuh dia belajar mempercayai Tuhan.
Apa yang sudah keluar dari mulut Tuhan, itu dia imani, saudaraku. Dia belajar tunduk. Walaupun orang-orang di zamannya mengatakan Nuh itu orang yang kurang waras. Ngapain dia membuat bahtera perahu raksasa yang begitu besar? Memangnya mau terjadi apa? Ini yang saya katakan tadi bahwa di zaman sekarang pun manusia sudah tidak mempedulikan yang namanya keselamatan jiwanya. Manusia di zaman Nuh tidak mempedulikan keselamatan jiwanya. Sama dengan zaman sekarang yang kita ini berada di akhir zaman dan begitu banyak orang yang tidak mempedulikan keselamatan jiwanya. Saudaraku, akhirnya walaupun ratusan, 100 tahun lebih, ya, Nuh membuat bahtera itu. Orang-orang lain mengejek dia, tetapi dia tetap bertahan. Dia percaya Tuhan tetap pegang janjinya. Tuhan tetap pegang segala perkataannya. Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang sudah keluar dari mulutnya, itu yang akan dilakukannya. Dan ya, Tuhan melenyapkan manusia di zaman Nuh itu. Dan hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Allah. Dan juga binatang-binatang yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Ya, saudaraku, dia mempercayai Allah itu berarti kita tahu, kita percaya bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Saudara, mungkin begitu banyak orang pada zaman akhir ini mengejek atau umat Tuhan pun yang tidak percaya tentang kedatangan Tuhan. Ayat nas tadi mengatakan seperti pada zaman Nuh, demikian juga halnya akan kedatangan anak manusia. Banyak orang mengatakan kapan? Dari dulu janji Tuhan itu, tapi sekarang mana Tuhan tidak datang-datang. Kalau saudara Bapak Ibu mempelajari di dalam 2 Petrus itu dikatakan kenapa sekarang Yesus belum datang-datang juga. Jawabannya ada di dalam 2 Petrus kalau saudara mempelajari, yaitu karena Allah itu masih sabar. Karena dia menghendaki semua orang bertobat. Tidak ada seorang pun yang binasa. Maka dikatakan dalam 2 Petrus itu Allah masih sabar. Anugerah Tuhan tetap ada bagi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita mau boleh belajar mempercayai Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22, Kejadian pasal 6 ayat 22, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Perhatikan kata tepat. Lalu Nuh melakukan semuanya itu
tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pada hari ini kita diajar oleh firman Allah. Ayo kita belajar mempercayai Tuhan. Ayo kita belajar tunduk kepada perkataan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Kenapa Nuh menyenangkan hati Tuhan? Mengapa Nuh menyenangkan hati Tuhan? Sebab hati Nuh itu penuh dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati Nuh penuh dengan puji-pujian. Hati Nuh penuh dengan ucapan syukur. Terbukti ketika tindakan Nuh, ya, setelah mereka, Nuh dan keluarganya selamat dari air bah itu, mereka menyatakan syukurnya kepada Allah dengan mempersembahkan korban. Ini suatu sikap, tindakan, ucapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan. Karena pengorbanan Yesus, kita tidak lagi mempersembahkan korban binatang atau hewan-hewan itu, saudaraku. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Dan ada satu ayat lagi yang luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa buka di dalam Mazmur pasal 69. Sesuatu yang luar biasa dikatakan oleh Daud. Mazmur pasal 69 ayat yang ke-31 sampai 32. Saya ulangi, Mazmur pasal 69 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Daud berkata seperti ini. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan dan seterusnya. Perhatikan, ada kalimat di pemandangan Allah itu lebih baik. Ucapan syukur kita, puji-pujian, nyanyian kita kepada Tuhan, memuliakan Tuhan di pemandangan Allah, ayat ini berkata itu jauh lebih baik. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak suka memuji-muji Tuhan. Seakan-akan mulutnya terkatup. Berat untuk memuji Tuhan. Tetapi Daud memberikan satu teladan kepada kita pada hari ini bahwa memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah terbaik. Jauh lebih baik dari apapun di pemandangan Tuhan. Di pemandangan Tuhan, ketika hati kita suka memuliakan Tuhan, hati kita suka bersyukur kepada Tuhan, di pemandangan Allah itu sesuatu yang lebih baik yang ada di dalam hidup kita.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan seperti ini, mari kita tetap ada di dalam himbauan pemerintah. Memang kita lakukan apa yang dihimbau oleh pemerintah, physical distancing, jaga jarak di dalam kita bersama-sama memerangi wabah ini. Kita dianjurkan, dihimbau untuk suka mencuci tangan. Kita juga dihimbau untuk belajar di rumah bagi anak-anak kita. Kita juga dihimbau untuk beribadah di rumah. Dan pada intinya kita hanya di rumah saja. Kita terus berdoa untuk negeri ini, supaya Tuhan lalukan wabah ini dari negeri kita, kota kita, supaya kesejahteraan Tuhan itu tetap ada di dalam negeri ini, di dalam kota kita, bahkan di seluruh dunia ini. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga harus tunduk kepada pemerintah dengan segala himbauan-himbauannya. Tetapi yang lebih penting adalah kita juga harus tunduk kepada perkataan Tuhan. Mari pada hari yang Tuhan izinkan untuk kita mendengar perkataan Tuhan hari ini, kita belajar hati kita menyenangkan hati Tuhan. Itu sangat penting. Sementara banyak orang yang terlalu sibuk dengan segala hal, segala macam hal. Tetapi mari pada hari ini kita boleh belajar menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus sebagai ayat yang terakhir, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan 2 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, Bapak Ibu bisa buka Alkitab saudara. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan kami lebih suka untuk beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, perhatikan ayat ini, kami berusaha baik kami di dalam tubuh ini maupun diam di luarnya, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Kenapa Nuh menyenangkan Allah? Yang pertama, karena dia katakan bahwa engkaulah Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, karena dia percaya dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, karena dia suka memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Mari hari ini kita memiliki hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Mengatakan Yesus lebih dari segala-galanya. Yesus di atas segala-galanya. Dan kita mau mempercayai perkataan Tuhan. Dan biarlah mulut kita suka memuliakan Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Allah. Amin.
Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau percaya kepada janji Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Hati kami percaya Tuhan. Kami percaya kepada setiap janji-janji-Mu dan perkataan-Mu. Sungguh besar setiamu, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Takkan ku takut, takkan ku gentar, sebab imanku, sebab Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, haleluya, terukir dalam kehidupan. Kami mau berserah di dalam kekuatan Tuhan kami, di dalam perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Segalanya bagi kami percaya, percaya janji-Mu ajaib, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami mau berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
Mari kita datang pada Tuhan, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan yang telah menyertai ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di setiap keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih Kau telah memberkati kami dalam ibadah ini. Mulai pujian dan penyembahan, mulai doa kami, dan kami percaya juga mulai kebenaran firman Tuhan. Kami selalu dikuatkan dan diteguhkan dalam masa-masa sukar kami. Kami percaya firman Tuhan itulah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa semua para pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan pelayanan mereka. Dan hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan di rumah mereka masing-masing hari-hari ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam sepanjang minggu ini, dalam hidup pribadi, hidup rumah tangga, hidup nikah, pendidikan anak-anak, kesehatan mereka disertai dan ditolong oleh Tuhan. Segala usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat Tuhan hari-hari ini, ketika mereka melakukan dengan roh yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti menyertai bahkan memberkati. Dan kami juga berdoa menyatukan hati kami Tuhan. Di dalam kami menghadapi hari-hari ini, di seluruh dunia ini sedang berjuang melawan virus corona ini. Kami berdoa dari tempat ini Tuhan, biarlah Tuhan melindungi kami semua dan memberi kekuatan kesehatan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk para medis dan sukarelawan yang bekerja sampai hari ini Tuhan, dan semua pemerintah Tuhan yang sedang menghadapi dan berjuang melawan virus corona ini Tuhan. Kami berdoa beri kekuatan, beri hikmat, beri kesehatan kepada mereka, dan biarlah mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kota-kota kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Dan kami keluarga demi keluarga, kami percaya kami aman dalam lindungan naungan tangan Tuhan yang penuh kuasa. Kami percaya janji Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan mengakhiri semua rangkaian ibadah ini, dan kami menyatukan hati menerima berkat Tuhan, dan kami semua menerima berkat-Mu Tuhan. Kami semua yang ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing, biarlah kami menerima anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus memberkati semua umat Tuhan. Dan kami semua yang ada di tempat ini mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua. Dan kita semua umat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah Indonesia.
sembuhkan kembali negeri kami. Pulihkanlah Indonesia, kembalikan Indonesia padamu, padamu Tuhan. Pulihkanlah, bebaskanlah, sembuhkanlah Indonesia. Pulihkanlah, sembuhkanlah. Oh jamah, jamah bangsa kami. Ku percaya Engkau mendengar seruan hati kami, seruan kami Tuhan. Aku percaya takkan Kau biarkan yang Engkau kasihi terus-terusan menderita. Engkau mendengar tangis kami Tuhan. Engkau mendengar jeritan hati kami, dan Engkau akan turut bekerja menolong kami. Oh menghardik musuh kami, ku melihat Kau segera berlari turun dari tatamu, karena Kau mendengar seruan doa kami, dan Kau datang dengan pedang-Mu yang begitu luar biasa. Kau memotong setiap musuh, Kau menghardik setiap musuh. Kau datang dengan kebesaran-Mu, Kau datang dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kulihat awan terbuka, Kau datang bebaskan Indonesia, membawa hujan pertobatan, membawa hujan pemulihan. Oh Bapa, pulihkan, Tuhan pulihkan. Ku percaya Indonesia di tangan-Mu, Bapa. Pulihkan, dan ku percaya Kau telah mengampuni, dan kini Indonesia jadi milik-Mu. Dan kini Indonesia jadi milik-Mu. Pemulihan terjadi